Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu di mata pelajaran IPS. Apa kabarmu hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai ya anak-anakku. Pada hari ini kita akan membahas mengenai dinamika penduduk benua-benua di dunia. Pada kesempatan kali ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan dinamika penduduk benua Asia dan benua-benua lainnya di dunia. Penduduk senantiasa berubah dari sisi jumlah, komposisi, serta distribusinya. Perubahan tersebut terjadi karena adanya kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk atau yang disebut dengan migrasi penduduk. Karena itulah penduduk mengalami dinamika atau yang disebut dengan dinamika penduduk. Dinamika penduduk apa sih dinamika penduduk itu? Dinamika penduduk yaitu perubahan keadaan suatu penduduk. Perubahan keadaan penduduk itu bisa terlihat dari budayanya, etniknya, agamanya yang mengalami perubahan. Nah, anak-anak paham ya sampai di situ? Oke, untuk lebih mengetahui pemahaman atau menggali lagi pemahaman kalian mengenai dinamika penduduk benua-benua di dunia, ya. Tentunya benua yang kita pelajari adalah yang 5 benua kemarin sudah dipelajari, yaitu benua Asia, benua Afrika, benua Amerika, benua Eropa, dan benua Australia. Nah, untuk lebih jelas lagi mengenai dinamika penduduk benua-benua di dunia, mari kita simak penjelasan singkat berikut ini. Dinamika penduduk Asia berdasarkan data World Population Dataset pada tahun 2005 sampai tahun 2015, penduduk Asia bertambah sebesar 476 juta jiwa. Dalam kurun waktu 10 tahun, penduduk Asia tersebar tidak merata. Beberapa negara di Asia merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia, seperti Cina, India, dan Indonesia. Wilayah dengan jumlah dan kepadatan penduduk tinggi yaitu wilayah Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan. Wilayah pedalaman Asia relatif lebih jarang penduduknya. Dilihat dari komposisi usia, 25% usia di bawah 15 tahun, 67% usia antara 15 sampai 64 tahun, 8% usia di atas 65 tahun. Laju pertumbuhan penduduk Asia mencapai 1,5% per tahun. Walaupun begitu, persebaran dan pertumbuhan berdasarkan penduduknya tidak merata di setiap kawasan. Contoh, Yaman, Suriah, Arab Saudi, Laos, dan Yordania merupakan negara-negara dengan pertumbuhan tinggi yaitu di atas 2,5%. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Berdasarkan indikator HDI, kualitas penduduk Asia ternyata bervariasi. Negara-negara yang memiliki penduduk yang harapan hidupnya, pendidikan, dan pendapatan sangat tinggi yaitu seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei, Cina, dan Saudi Arabia. Kategori sedang yaitu seperti Indonesia, Malaysia. Kategori rendah seperti Nepal. Dilihat dari komposisi berdasarkan ras, penduduk di benua Asia terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Dalam wilayah tertentu masih terdapat ras yang dominan sebagai berikut. A. Asia Utara dan Asia Tengah. Mayoritas adalah ras Kaukasoid atau ras Europoid. B. Asia Timur dan Asia Tenggara sebagian besar adalah ras Mongoloid. C. Asia Selatan bagian tengah didominasi ras Kaukasoid. D. Asia Selatan bagian selatan didominasi ras Negroid. Misalnya suku Dravida di India Selatan dan Sri Lanka. E. Asia Barat atau Timur Tengah bagian selatan khususnya negara-negara di Semenanjung Arab seperti Yaman dan Oman didominasi ras Negroid. F. Asia Kecil, Asia Barat
atau Timur Tengah, bagian utara didominasi ras Kaukasoid, Europoid, dan ras Negroid. Asia memiliki budaya yang sangat beragam. Asia merupakan tempat lahirnya agama-agama besar di dunia seperti Hindu, Sikh, Konfusianisme, Taoisme, Shinto, Buddha, Islam, Kristen, dan Yahudi. Benua Asia juga memiliki banyak bahasa. Kebanyakan negara di Asia memiliki lebih dari satu bahasa asli atau pribumi. Sebagai contoh, di Indonesia terdapat sekitar 600 bahasa asli atau bahasa daerah. Filipina terdapat 100 bahasa daerah dan 1683 bahasa asli atau daerah di India. Keragaman dan kekayaan budaya Asia juga terlihat dari karya seni, literatur, dan musik, porselen, keramik, kaligrafi, lukisan, peralatan dari gelas dan metal, tekstil, dan arsitektur. Karya seni berupa alat musik juga sangat banyak jenisnya. Dinamika penduduk benua Amerika. Penduduk benua Amerika pada tahun 2005 mencapai angka 888 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2015 mencapai 987 juta jiwa. Laju pertambahan penduduk benua Amerika tergolong rendah, yakni 0,9% per tahun. Persebaran penduduk Amerika tidak merata. Konsentrasi penduduk Amerika berada di bagian timur dan barat Amerika Serikat, Amerika Tengah, dan Karibia, serta bagian barat dan timur Amerika Selatan. Bagian tengah benua Amerika umumnya lebih rendah kepadatan penduduknya. Komposisi penduduk Amerika berdasarkan usia. 24% usia di bawah 15 tahun, 66% usia antara 15 sampai 64 tahun, 10% usia 65 tahun, 10% usia di atas 65 tahun. Negara yang memiliki kualitas penduduk yang tinggi diantaranya adalah Amerika Serikat, Kanada, Argentina, dan Chili. Negara dengan kualitas penduduk tinggi adalah Meksiko, Brazil, dan sejumlah negara Amerika Latin lainnya. Negara dengan kualitas penduduk sedang adalah Paraguay, Bolivia, dan sejumlah negara lainnya. Penduduk asli Amerika terdiri dari suku Indian dan suku Eskimo. Penduduk pendatang berasal dari berbagai benua yang terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Negroid dari Afrika, ras Mongolia dari Asia, dan ras Kaukasoid yang berkulit putih dari Eropa. Budaya Amerika dapat dibedakan secara umum menjadi budaya Amerika Utara, yaitu Amerika Serikat dan Kanada. Amerika Serikat merupakan salah satu negara dengan budaya yang sangat beragam. Budaya Amerika Serikat adalah Amerika Latin. Agama yang terdapat di benua Amerika yaitu Kristen, Yahudi, Islam, Katolik Roma, Kristen Protestan, Hindu, animisme, Shamanisme, dan ateis atau yang tidak menganut agama. Bahasa Portugis dan Spanyol merupakan bahasa utama di Amerika Selatan. Selain itu, terdapat pula bahasa lainnya seperti Aymara di Bolivia, Wayu di Venezuela dan Kolombia, dan beberapa bahasa lainnya. Musik dan tari juga menjadi ciri budaya Amerika Selatan, terutama tarian samba dari Brazil, tango dari Argentina dan Uruguay, dan cumbia dari Kolombia. Dinamika penduduk benua Eropa. Eropa merupakan sebuah benua dengan pertumbuhan penduduk yang terbilang kecil. Pertambahan penduduk Eropa yang relatif lebih rendah tidak lepas dari angka kelahiran yang lebih kecil dari 2 benua sebelumnya, yaitu Amerika dan Asia. Angka kelahiran hanya 11 jiwa per 1000 penduduk, dan angka kematian juga sama, yaitu 11 kematian tiap 1000 penduduk. Eropa
merupakan wilayah tujuan migrasi penduduk dari berbagai negara, khususnya negara-negara di Afrika Utara dan Timur Tengah yang sedang berkonflik. Pada tahun 2015 saja, sebesar 836.000 orang datang ke Eropa, khususnya Jerman, Inggris, dan Swedia. Daerah konflik seperti Syria, Irak, Mesir, dan beberapa negara lainnya menjadi penyumbang utama migran ke Eropa. Berikut ini dinamika penduduk di benua Eropa. Dinamika penduduk di benua Eropa. Jumlah penduduk. Pada tahun 2005, jumlah penduduk Eropa mencapai 730 juta jiwa. Pada tahun 2015, angka tersebut bertambah menjadi 742 juta jiwa. Ini berarti terjadi penambahan sebesar 12 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Persebaran. Umumnya, konsentrasi penduduk berada di Eropa Utara, Selatan, dan Barat. Konsentrasi penduduk tampak pada kota-kota besar dan sekitarnya, seperti Amsterdam, Brussels, London, Madrid, dan Warsawa. Komposisi berdasarkan usia. 16% usia di bawah 15 tahun, 67% usia antara 15 sampai 64 tahun, 17% usia 65 tahun, dan 33% usia di atas 65 tahun. Pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk Eropa sangat rendah, bahkan kurang dari 1%, yaitu hanya 0,2% per tahun. Angka kelahiran hanya 11 jiwa per 1000 penduduk, dan angka kematian juga sama, yaitu 11 kematian tiap 1000 penduduk. Kualitas penduduk. Negara dengan kualitas penduduk yang sangat tinggi diantaranya Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol. Negara dengan kualitas penduduk tinggi diantaranya Rumania, Ukraina, dan Bulgaria. Komposisi berdasarkan ras. Berdasarkan ras dan ciri fisiknya, penduduk Eropa dikelompokkan menjadi 5 suku bangsa, yaitu sebagai berikut. Pertama, bangsa Nordik. Ciri fisik suku bangsa ini memiliki rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang, dan muka sempit. Mereka banyak tinggal di Eropa Barat dan Eropa Utara, yaitu Norwegia, Inggris, Denmark, Belanda, Swedia, Belgia, dan Jerman bagian utara. 2. Bangsa Alpen. Ciri fisik memiliki rambut hitam, mata hitam, tengkorak lebar, dan tidak terlalu tinggi. Suku bangsa ini banyak terdapat di Eropa Tengah dan Eropa Selatan, yaitu Prancis, Swiss, Polandia, Austria, dan Jerman bagian selatan. 3. Mediteran. Ciri fisik memiliki rambut hitam, mata hitam, badan dan tengkorak menyerupai bangsa Nordik, terdapat di kawasan Eropa Selatan, yaitu Yunani, Italia, Portugis, dan Spanyol. 4. Bangsa Slavia. Ciri fisik menyerupai bangsa Alpen. Mereka banyak tinggal di Eropa Timur, yaitu Kroasia, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Ceko, Rusia, Ukraina, dan Slovakia. 5. Bangsa Dinarik. Cirinya memiliki rambut gelap dan banyak terdapat di Rumania. Agama yang dianut di benua Eropa yaitu Katolik Roma, Kristen Protestan, dan Kristen Ortodoks. Bahasa. Bahasa Inggris menjadi bahasa internasional. Bahasa terbesar di Eropa adalah Rusia, kemudian diikuti Jerman. Beberapa bahasa lainnya di Eropa adalah Spanyol, Portugis, Perancis, dan Belanda. Budaya. Karya seni masyarakat Eropa telah lama berkembang sejak zaman prasejarah dalam bentuk lukisan gua dan lukisan batu. Periode berikutnya adalah periode klasik, Bizantium, abad pertengahan, Gotik, Renaissance, Barok, Rokoko,
neoklasik, modern, dan pasca modern. Sumber budaya Eropa adalah Yunani dan Romawi. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Eropa sangat terkemuka, khususnya bidang filsafat. Dinamika penduduk benua Afrika. Afrika adalah benua terbesar ketiga di dunia setelah Asia dan Amerika, bagian utara, tengah, dan selatan, dan kedua terbanyak penduduknya setelah Asia. Dengan luas wilayah 30.224.050 km persegi, Afrika meliputi 20,3% dari seluruh total daratan bumi. Jumlah penduduk. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Afrika mencapai 1.171 juta jiwa menurut BPDS tahun 2015. Angka tersebut bertambah sebesar 265 juta jiwa dari jumlah penduduk tahun 2005 yang berjumlah 906 juta jiwa. Persebaran penduduk. Wilayah tertentu hampir tidak berpenghuni, yaitu di wilayah gurun. Wilayah dengan kepadatan tinggi terdapat di bagian utara Afrika Utara, sebagian Afrika Barat, bagian timur Afrika Selatan, sepanjang lembah Sungai Nil, dan seterusnya. Laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk Afrika sangat tinggi, yaitu 2,5% per tahun. Angka kelahiran di Afrika mencapai angka 36 tiap 1000 penduduk. Angka kematian penduduk Afrika juga besar, yaitu mencapai 10 jiwa tiap 1000 penduduk. Kualitas penduduk. Kualitas penduduk Afrika umumnya relatif rendah. Berdasarkan kriteria Human Development Index, beberapa negara memiliki kualitas penduduk yang tinggi, seperti Aljazair dan Tunisia. Negara yang kualitas penduduknya tergolong sedang antara lain Mesir, Afrika Selatan, dan Namibia. Negara dengan kualitas penduduk rendah diantaranya adalah Sudan, Ethiopia, Kenya, dan Chad. Komposisi berdasarkan ras. Secara garis besar, penduduk Afrika digolongkan menjadi 4 kelompok besar, yaitu sebagai berikut. 1. Ras Negro yang mendiami sebelah selatan gurun Sahara, merupakan penduduk mayoritas. Ras Negro ini terdiri atas beberapa suku bangsa seperti suku Masai, suku Kikuyu, suku Zulu, suku Sudan, dan suku Bantu. 2. Ras Kaukasoid dari keturunan Arab yang mendiami Afrika Utara. Ras ini terdapat di sepanjang pantai Laut Tengah dan terdiri atas 2 suku bangsa, yaitu suku bangsa Semit dan suku bangsa Hamid. Ketiga, ras Kaukasoid dari keturunan Eropa dengan kulit putih. Keturunan Eropa ini jumlahnya sedikit dan banyak tinggal di Afrika Selatan. Keempat, suku pribumi merupakan suku penduduk asli yang banyak tinggal di daerah-daerah pedalaman. Suku pribumi terdiri atas suku Pygmy di hutan Kongo, suku Bushman di gurun Kalahari, dan suku Hottentot di Afrika Selatan. Agama. Di kawasan Afrika Barat dan Utara, Islam menjadi agama yang dominan. Di kawasan Afrika Selatan, jumlah pemeluk agama Kristen lebih banyak dibandingkan Islam dan Hindu. Di kawasan Afrika Tengah, jumlah terbanyak ialah penganut kepercayaan animisme. Adapun di kawasan Afrika Timur, penganut Islam dan kepercayaan animisme hampir sama banyaknya. Agama lain yang dianut oleh penduduk Afrika adalah Yahudi dan Katolik Roma. Bahasa. Di Afrika terdapat bahasa utama yang digunakan, yaitu Arab, Swahili, dan Hausa.
Diperkirakan jumlah bahasa yang digunakan mencapai 1.500 sampai 2.000 bahasa dan dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu 1. Afro-Asiatik, meliputi Afrika bagian utara, jumlahnya sekitar 200 bahasa. 2. Nilo-Saharan, mencakup wilayah tengah dan timur Afrika, jumlahnya mencapai sekitar 140 bahasa. Ketiga, Kongo-Saharan atau Niger-Kongo, mencakup 2/3 Afrika sebagai cabang utama Niger-Kongo. Jumlahnya mencapai 1.000 bahasa dengan 200 juta penutur. Bahasa Bantu di tengah, selatan, dan timur Afrika membentuk subkelompok dari cabang Niger-Kongo. Keempat, Khoisan, mencakup bagian barat Afrika Selatan, jumlahnya sekitar 30 bahasa. Budaya. Kerajinan patung biasanya menggunakan tema pasangan laki-laki dan perempuan, perempuan dan anaknya, laki-laki dengan senjata dan binatang, dan orang asing. Musik dan tari penduduk asli Afrika yang menggunakan tradisi lisan yang berbeda dengan musik dan tari dari penduduk pendatang dari Arab. Penduduk asli, khususnya di wilayah sub-Sahara, menekankan pada nyanyian karena nyanyian berfungsi sebagai cara berkomunikasi. Dinamika penduduk benua Australia. Meskipun Australia merupakan negara yang amat luas, tetapi tidak banyak daerah yang cocok untuk daerah hunian. Daerah-daerah yang paling sesuai untuk hunian adalah daerah pantai yang iklimnya nyaman dan curah hujannya cukup. Daerah pantai Australia sebelah utara tidak dihuni oleh banyak penduduk karena iklim tropisnya sangat kering, sedangkan daerah pedalaman dan daerah pantai barat Australia terlalu gersang. Kebanyakan orang Australia, yakni lebih dari 85%, tinggal di kota kecil dan kota besar. Kota-kota tersebut pada umumnya terletak di tepi pantai. Australia sering dijadikan daerah tujuan utama dari negara-negara konflik, termasuk dari Timur Tengah. Mengapa demikian? Ternyata Australia telah memiliki hukum yang mengatur tentang pengungsi. Australia telah menandatangani Konvensi Pengungsi tahun 1951 yang mengharuskan negara tersebut mengurus pengungsi yang datang ke wilayahnya. Australia merupakan negara sekaligus benua dengan kualitas penduduk yang sangat tinggi. Salah satu indikator kualitas penduduk yaitu angka harapan hidup menunjukkan kategori tinggi, yaitu 82 tahun. Ini menunjukkan penduduk Australia memiliki kondisi kesehatan yang baik. Pendapatan penduduk. Pendapatan penduduk Australia juga tergolong tinggi yang mencapai $42.880 menurut data WPDS 2015. Sebagian besar atau 92% penduduk Australia adalah bangsa kulit putih atau ras Kaukasoid. Selebihnya adalah dari Asia sebanyak 7%, aborigin dan lainnya sebanyak 1%. Bangsa kulit putih umumnya adalah dari Eropa dan sebagian besar berasal dari Inggris dan Irlandia. Sisanya dari Italia, Belanda, Skotlandia, Jerman, dan Yunani. Penduduk yang berasal dari Asia sebagian besar dari Cina dan India. Australia memiliki budaya yang beragam. Budaya Australia terdiri atas budaya suku asli, yaitu suku aborigin dan penduduk Selat Torres, serta budaya suku pendatang. Banyaknya penduduk pendatang di Australia memperkaya budaya Australia. Bahasa nasional Australia adalah bahasa Inggris. Semua penduduk di Australia didorong untuk menguasai bahasa Inggris.
Itu tadi penjelasan singkat mengenai dinamika penduduk benua-benua di dunia. Ibu harapkan kalian sudah mampu menjelaskan mengenai dinamika penduduk benua-benua di dunia. Oke, Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.